Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Anfal. Nah, karena video di part 2 aku itu kehapus, nggak tahu sebenarnya kehapus atau gimana, cuman aku apa namanya pengen bikin lagi tentang part 2 yang kemarin, tentang membedakan PPG SM3T dengan PPG yang lainnya. Nah, yang part 1 kemarin aku udah jelasin semuanya tentang kayak plus minusnya, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, untuk kali ini sambil aku makan siang, jadi sekalian aja aku lanjutin part 2-nya. Sebenarnya keunggulan PPG SM3T atau PPG Prajabatan SM3T ini apa sih? Nah, langsung aja yuk kita bahas sama-sama. Nah, sambil aku akan menjelaskan perbedaan dari PPG SM3T, ini aku tadi bikin samyang. Terus habis itu aku bikin kayak ayam ricis ala-ala kayak gitu. Terus ini aku ada dumpling cheese karena aku suka banget sama dumpling cheese. Dan nanti aku akan tambahin bon cabe. Bukan bon cabe sih, ini bon nori, tapi yang nggak pedes karena aku suka banget. Terus habis itu aku nanti pakai mama suka rumput laut kayak gitu biar menetralisir pedesnya kayak gimana. Oke, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Amin. Nah, sambil kita cerita-cerita sambil makan. Jadi perbedaan PPG SM3T yang pertama, kalian harus SM3T terlebih dahulu. Itu sudah aku jelaskan di beberapa video yang kemarin. Setelah kalian penempatan di suatu daerah, yaitu daerah tertinggal, terdepan dan juga terluar, setelah 1 tahun itu kalian nggak langsung PPG, tapi kalian kayak masih dikasih waktu sekitar 3 bulan di rumah, terus habis itu untuk mempersiapkan SM3T kalian. Kalau sudah, beda dengan PPG yang lainnya. PPG SM3T ini itu ada penilaian asramanya juga. Jadi bagi kalian yang setelah SM3T itu juga diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan tidak menikah. Jadi selama 1 tahun kalian tidak boleh menikah. Jadi memang ini diperuntukkan untuk orang-orang yang belum menikah dan mengikuti program SM3T. Itu. Enak banget nih. Pedas-pedas gimana gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini aku pakai dumpling cheese. Nah, ini aku paling suka banget dumpling cheese tuh jadi sedea. Aku pernah kayak coba merek lain gitu, tapi ternyata tuh nggak sesuai. Cheese-nya tuh kayak di lidah aku tuh nggak sesuai gitu. Enak. Wow. Karena aku bikinnya udah tadi agak-agak lembek gimana gitu, tapi masih enak. Masih enak. Terus kalau SM3T itu kalian harus di asrama selama 1 tahun. Jadi kalian tuh kayak nggak boleh pulang. Sebenarnya boleh sih kalau liburan, rumahnya deket boleh. Tapi kebanyakan teman-temanku yang dari luar Jawa itu mereka nggak pulang sama sekali sampai terakhir. Maksudnya sampai 1 tahun sekolah PPG baru mereka pulang gitu. Jadi banyak yang masih di asrama, dan asramanya tuh enak banget. Kalau di UNJ karena aku PPG di UNJ itu di Kulon Progo itu enak banget. Jadi kayak kayak rusun gitu. Terus 1 kamar itu bertiga, tapi bener-bener nyaman dan juga enak banget sih di sana. Apalagi kamarku tuh deket banget sama wifi. Jadi kalau mau download Korea, download apa tuh paling kenceng sendiri di kamarku. Kita coba ayam ricis.
Pas banget sama ininya, hamyangnya. Wah. Terus yang membedakan PPG SM3T itu enaknya kita per bulan itu dapat uang Rp750.000. Jadi sama kita PPG itu nggak usah takut karena asrama gratis. Makan kita ada cateringnya sendiri dari pagi, terus siang sama malam. Pokoknya kita makan 3 kali sehari tuh pokoknya udah aman banget. Dan tiap bulannya kita dikasih uang buku. Kalau bilangnya uang buku 750.000 dan itu bisa kita pakai apa aja. Kalau untuk biaya sendiri tuh apa ya, paling kayak perlengkapan mandi atau mungkin ya kayak baju, jilbab segala macem, walaupun sudah dikasih beberapa beberapa seragam, tas juga dikasih, jaket, jasket atau jas pokoknya jasket. Terus setelah itu dapat Al-Quran, dapat payung, dapat tas, pokoknya macam-macam gitu. Dapat seragamnya juga beberapa, nggak cuma satu doang, ada yang olahraga, ada yang buat ke kampus. Tapi kayak biaya sendiri tuh ya kayak perlengkapan mandi, baju jilbab apa segala macam itu biasanya biaya kita sendiri, atau uang yang 750.000 itu bisa kamu pakai untuk hal-hal pribadi kamu seperti itu. Nah, itu tadi yang kalian dapat ketika kalian PPG SM3T. Terus keuntungan lainnya apa sih? Ya, kita menyicipin dulu ya. Keuntungan lainnya, kalian tuh benar-benar bisa fokus karena di sana kalian nggak hanya dilatih secara akademis tapi juga dilatih secara ekstra. Nah, apa aja sih? Tunggu bentar. Makan dulu. Ambil jus. Tadi aku pakai yang sayap. Ini mata gue kenapa ya? Kasih dumpling. The best banget sih ini. Enak banget. Enak banget. Aku minum dulu ya. Alhamdulillah. Jadi di sana tuh ada ekstrakurikuler juga. Jadi ketika kalian PPG SM3T itu bukan hanya nilai dari akademik kalian aja, tapi juga ada nilai asrama. Jadi nanti kalian akan dinilai oleh penjaga asrama dan juga oleh teman-teman kalian di asrama seperti apa, karena nilai asrama itu juga nantinya akan dijumlahkan dengan nilai akademik kalian, lalu itu menjadi rata-rata itu. Makanya kalau kalian di asrama sering pergi nggak pulang kayak gitu karena malamnya ada absen, pagi malam itu pasti ada absen di asrama, kalian nggak pulang, ketahuan dan lain-lain, itu akan mengurangi nilai asrama kalian. Jadi beda sama yang mungkin mandiri ya, tuh biasanya kan daring dulu, setelah itu baru kalau mau ke mana PPL atau apa itu baru dia ke kampus. Kalau kita nggak, bener-bener 1 tahun itu bener-bener kita di asrama full gitu. Dan ekstrakurikulernya tuh banyak banget. Ada pramuka, terus ada membatik, terus ada kayak karawitan, terus juga kayak menjahit gitu. Pokoknya kita sendiri yang punya kelebihan, maksudnya punya keterampilan, itu bisa diajarkan juga ke teman-teman kita. Dulu itu juga ada bela diri, karena aku dulu
bisa karate, akhirnya aku juga ngajarin karate sama teman-teman. Tapi selain ikut karate juga, aku ikut juga yang namanya apa tuh, pramuka. Kalau pramuka tuh wajib banget setiap kayak hari Minggu kalau nggak salah, karena Sabtu Minggu kita kan libur. Kalau Senin sampai Jumat itu kita kuliah gitu kan. Kuliahnya pun jauh karena asramanya itu ada di di Kulon Progo, sedangkan kalau untuk kuliahnya kita tetap aja tuh di apa namanya kampus satunya UNY gitu, di Catur Tunggal Depok gitu. Nah di situ ya udah, selain hari itu kita kayak pramuka, terus kegiatan lain kayak gitu. Selain pramuka aku juga ikut kayak menjahit, tapi nggak lama sih, tapi kayak suruh bikin pola-polanya dulu, ngukur-ngukur gitu ya. Apa lumayan, aku jadi punya apa ya, keterampilan yang baru gitu loh. Hati yang terus apa lagi ya, aduh mau habisinnya lupa, makan dulu lah. Biasanya kalau aku makan samyang pasti harus ada dumpling, selain itu juga harus ada ini nih, rumput laut. Atau aku suka banget sih sama norinya Mama Suka, isinya kayak gini nih. Taruh, yes. Ya udah, langsung aja makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Efek kepedesan. Ya udah gitu, pokoknya banyak banget keuntungan selama asrama juga. Mungkin aku akan ceritain di part-part selanjutnya yang pengalaman aku SM3T. Cuman di sini tuh emang paling enak kalau menurut aku ya, karena aku yang sudah menjalani PPG SM3T, itu enak banget enaknya karena kita juga sering banget diajakin apa namanya piknik gratis. Jadi tiap semester itu kita ada kayak piknik gitu loh, ada kegiatan outbound juga, terus ada juga kayak apa namanya yang paling jauh kita itu sampai tur ke Bali dan itu gratis. Bahkan kita juga dapat uang saku guys gitu. Makanya enak banget gitu, kayak sekolah gratis dibayarin, lu dibayar gitu. Udah dibayarin gratis, lu dibayar juga gitu. Sorry. Pokoknya asik banget deh. Kalau soalnya aku suruh ngelangin lagi PPG, aku sih oke aja sih, karena PPG tuh aku selain SM3T ya, aku belajar banyak banget ilmu dari situ gitu. Aduh, tanganku kotor. Udah amat lah. Jadi aku doain deh, semoga SM3T itu ada lagi gitu, biar apa ya, anak-anak muda yang habis lulus, karena kalau SM3T itu kan harus fresh graduate 3 tahun terakhir lah lulusnya, tahun kelulusannya. Jadi itu dia bisa belajar gitu bagaimana apa ya, persatuan tuh jadi lebih ini lagi. Aku orang Jawa tapi aku bisa mengajar anak-anak suku Gayo, aku suku Jawa bisa mengajar anak suku Gayo, temanku suku Jawa mengajar anak-anak suku Papua. Jadi saling apa ya, memiliki rasa nasionalisme itu semakin bagus menurut aku sih kayak gitu. Sop lagi ya, enak lah. Sampai aku punya apa tuh namanya, yang buat pembina
buat pembina tuh kan harus ada apa ya, sertifikat apa sih, aku lupa. Itu sampai aku punya loh, karena di sana tuh benar-benar kita ada kayak latihan dasar untuk jadi pembina gitulah, apa ya namanya, aku lupa. Aku lupa namanya. Tuh aku dapat sertifikatnya kemarin pada waktu aku daftar kayak sekolah gitu, aku pakai sertifikat itu gitu. Sedangkan bahwa aku bisa menjadi pembina pramuka itu bisa ada. Terus kayak kursus lainnya tuh, bukan kursus sih, tapi ekstrakurikuler lainnya tuh juga banyak banget, bidang olahraga, keterampilan, banyak banget. Jadi PPG itu benar-benar ajang untuk mengasah diri, apalagi kan asrama, kita full di asrama, pokoknya enak banget lah gitu. Oke, aku habisin ini dulu, nanti kita lanjut lagi, oke? Nah, itu tadi apa namanya, keunggulan SM3T, PPG SM3T, walaupun sambil makan dan juga sambil kepedesan. Ntar dulu aku minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu sedikit aku akan ceritakan. Untuk lebih lengkapnya lagi, aku akan ceritakan lagi perjalanan aku SM3T di pengalaman SM3T. Mungkin ini baru apa namanya, part kedua, karena part selanjutnya sebenarnya aku udah bikin, tapi ya karena aku ganti HP, lagi-lagi ganti HP, jadinya hilang lagi. Ya udahlah, tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga apa ya, aku makin semangat lagi. Dan terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah subscribe, sudah like, dan juga udah share video aku. Terima kasih banyak, semoga berkah selalu untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.